Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, Bapak Radian Arif Rahman dan Bapak Fatkul Mubarok. Yang terhormat Bapak-bapak penguji, Bapak Johan ya, nanti yang selanjutnya datang. Bapak Johan dan Bapak Rian. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk membersamai anak-anak dan menyemangati anak-anak pula. Dan yang paling kita sayangi, anak-anak kita yang sangat spesial buat kita semua ya, karena mereka sudah bersusah payah membuat karya yang begitu bagus. Karyanya dengan judul Pemanfaatan Temulawak dan Kunyit sebagai Penambah Nafsu Makan. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk menyaksikan kehebatan anak-anak kita dalam mempresentasikan karya mereka. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sebelum kita mulai acara ini, perkenankan saya untuk membaca susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembuka, yang kedua presentasi dari anak-anak, yang ketiga sesi tanya jawab dan pemberian saran, dan yang keempat adalah penutup. Namun perlu saya sampaikan di sini, nanti setelah penutup mohon tidak meninggalkan tempat dulu karena kita ada sesi foto bersama. Oke, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Kegiatan yang kedua, acara yang kita tunggu-tunggu adalah presentasi dari siswa-siswi SD Mumtaz kelas 6A kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil karya mereka dengan judul Pemanfaatan Temulawak dan Kunyit sebagai Penambah Nafsu Makan. Kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. Oke, semoga semuanya lancar. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Taman, Bapak Radian Arif Rahmat SSMAP, Bapak penguji, serta guru pembimbing kami Bu Elia Bahadik SPD, dan orang tua kami yang sangat kami sayangi. Hello everyone, we are from group 16A. Hello, my name is Arshifa. My name is Erlang. My name saya Isat. Manfaat temulawak dan kunyit sebagai penambah nafsu makan. And then we call lahab herb.
Di sini kami membuat jamu penambah nafsu makan. Kenapa? Karena Indonesia memiliki banyak rempah-rempah, antara lain yaitu temulawak dan kunyit. Rempah tersebut dapat diolah menjadi minuman tradisional, biasa disebut jamu. Namun, jamu tradisional kurang diminati remaja dan anak-anak zaman sekarang karena rasa yang pahit dan proses pembuatan yang cukup lama dan kurang praktis dibawa. Sehingga kami mempunyai inovasi untuk membuat jamu lahap herb. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan jamu celup, temulawak, dan kunyit instan menggunakan media tea bag sebagai penambah nafsu makan. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian pada uji coba lahap herb. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menghasilkan produk jamu celup, temulawak, dan kunyit instan menggunakan media tea bag sebagai penambah nafsu makan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil penilaian pada uji coba lahap herb. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan jamu tradisional menjadi produk praktis dan modern. Yang kedua, melatih kreativitas siswa dan mendukung pelestarian budaya jamu. Kajian materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang manfaat kunyit dan temulawak. Temulawak merupakan tanaman herbal khas Indonesia yang memiliki banyak manfaat, antara lain yaitu antiinflamasi, antioksida, dan dapat melancarkan pencernaan. Untuk kunyit merupakan tanaman herbal khas Indonesia yang senyawa dengan kurkumin, yang dapat menambah nafsu makan pada seorang. Nafsu makan berperan penting dalam mengatur waktu, jumlah, dan frekuensi asupan makanan. Adapun beberapa penyebab penurunannya nafsu makan antara lain yaitu infeksi bakteri, gangguan psikologi, dan penyakit tertentu seperti kanker dan efek samping obat. Selanjutnya ada inovasi jamu celup dan temulawak. Ini berkaitan mengenai pentingnya memakan makanan yang halal seperti pada surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam hal ini produk kami sangat sesuai dengan ayat tersebut karena produk yang kami buat halal dan menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Berikutnya yaitu alat dan bahan yang kami gunakan untuk produk kami yaitu lahap herb. Yang pertama ada pisau, talenan, mangkok, blender, standing pouch, timbangan, tea bag, dan sendok. Kemudian untuk bahannya ada kunyit dan temulawak. Ini dia proses pembuatan saat kami membuat produk kami. Pertama, menyiapkan kunyit dan temulawak. Awal-awal kami mencuci bersih temulawak dan kunyit dengan air mengalir. Kemudian potong menjadi tipis-tipis. Lalu jemur temulawak dan kunyit hingga kering di bawah sinar matahari. Setelah kering, dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubuk. Yang kedua, pembuatan jamu celup dan pengemasan. Setelah temulawak dan kunyit menjadi bubuk, kami mencampurnya dengan perbandingan 2:1. Temulawak lebih banyak. Kemudian dikemas ke dalam tea bag dengan berat 2 gram tiap isinya. Setelah itu dikemas di standing pouch yang telah diberi stiker produk kami. Masing-masing diisi 4 tea bag. Berikut adalah metode pengambilan data, pendokumentasian saat proses pembuatan kis dan juga saat uji coba produk lahap herb. Pengumpulan data hasil uji coba produk lahap herb menggunakan angket yang diberikan kepada 11 responden.
Berikut adalah hasil yang telah kami dapatkan dari yang kami sebarkan angket kepada 11 responden. Untuk aroma terdapat 7 orang, untuk kemasan terdapat 7 orang mengatakan bahwa kemasan laba herb cukup baik dan dua orang mengatakan bahwa kemasan laba herb baik dan 2 orang menyatakan bahwa kemasan laba herb cukup baik. Untuk rasa terdapat 11 responden yang mengatakan bahwa rasa laba herb cukup baik. Untuk kemasan terdapat 6 orang menyatakan bahwa kemasan laba herb sangat baik. 4 orang menyatakan bahwa kemasan laba herb baik dan 2 orang menyatakan bahwa kemasan laba herb cukup baik. Kesimpulannya adalah lahap herb jamu instan dibuat dari temulawak dan kunyit yang dicuci, dikeringkan, dihaluskan dengan perbandingan 2:1. Lalu dikemas dalam tea bag dan standing pouch agar praktis digunakan. Lahap herb memiliki kualitas yang baik dengan aroma khas, rempah serta rasa segar dari temulawak dan kunyit. Ini dia saran-saran yang kami dapatkan daripada responden yang telah mencoba produk kami. Yang pertama, untuk menciptakan rasa dan aroma yang optimal, dapat ditambahkan madu dan jeruk nipis. Yang kedua, menambahkan tanggal produksi, kadaluarsa dan komposisi pada kemasan. Berikut adalah produk yang kami buat untuk KIS. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Masukan akan sangat berguna bagi kami. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kelompok 1 dari kelas 6A sudah mempresentasikan karya mereka dengan sangat bagus. Agak sedikit tegang. Tidak apa-apa, karena memang pengalaman pertama ya. Tapi insya Allah ini akan menambahkan pengalaman bagi mereka dan akan lebih baik ke depannya. Perlu kita tahu, karya mereka ini memang berawal dari ide mereka sendiri, yang mungkin melihat dari sekeliling mereka, mungkin teman-teman mereka ada yang nafsu makannya berkurang atau bagaimana, dan juga mereka juga ingin melestarikan produk jamu, yang kebetulan jamu itu adalah produk asli Indonesia dan mereka ingin melestarikannya dan mungkin next bisa menjadi ide bisnis yang bisa dikembangkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Ya, Masya Allah. Untuk kegiatan berikutnya adalah sesi tanya jawab dan juga saran atau masukan yang diperlukan untuk karya mereka. Tapi sebelumnya silakan anak-anak mungkin mau menguji cobakan. Ya, boleh diberikan dulu. Dibawa ininya semuanya. Ya. Ya. Enggak. Yang laki yang bawa, yang lainnya yang memberikan. Kebetulan yang diberikan kepada jenengan semua ini sudah diseduh dan juga ditambah, ada tambahan lain seperti madu dan juga jeruk nipis. Untuk warnanya mungkin agak gelap karena madunya madu hitam. Jika menggunakan madu yang lain yang mungkin tidak berwarna hitam mungkin lebih kelihatan kuningnya. Oke. Makasih anak-anak.
mengingat keterbatasan waktu, kita langsung saja menginjak ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab dan pemberian saran. Untuk sesi pertama kami berikan kepada para penguji, mungkin ada beberapa pertanyaan, masukan ataupun saran yang ingin diberikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Ananda kelas 6. Apa ini Bu ya? 6A. 6A. Dengan penuh semangat dan bahagia Ananda telah menyelesaikan tahap akhir kegiatan karya ilmiah siswa kelas 6. Hal ini sangatlah luar biasa Ayah Bunda dan tidak ada di sekolah lain. Ini upaya yang luar biasa yang diselenggarakan oleh sekolah dan tentunya memicu motivasi siswa yang dimana tidak hanya kolaborasi maupun komunikasi, tapi capaian-capaian yang lain yang menggugah Ananda itu untuk melatih kesiapan mentalnya di jenjang berikutnya. Hari ini Ananda tampil luar biasa dan tentunya ada beberapa pertanyaan dari Dewan Penguji. Iya, mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf Ayah Bunda, kami mewakili Pak Rahadian Arif Rahman karena beliau kebetulan hari ini berhalangan hadir dan harus pergi ke Kota Malang karena kegiatan lain. Sedangkan untuk Pak Taufik karena beliaunya sedang ada kegiatan sehingga sedikit terlambat kehadirannya beliau. Jadi untuk kedua beliau kami wakilkan sementara. Pertama anak-anak, Pak Johan apresiasi setinggi-tingginya pada kalian semua. Di sini ada Mas Erlangga, Mbak Kirana, Mbak Keisa, Mas Abian dan Mas Raihan. Sangat luar biasa hari ini Pak Johan sudah incipi juga luar biasa. Pak Johan apresiasi terhadap kemasannya. Ini idenya dari mana? Kemasan seperti ini, terus ide untuk menjadi celup itu awalnya bagaimana? Kok bisa terfikirkan ke arah sana? Terima kasih Bapak Johan. Nah anak-anak, Bu Elia ulangi lagi ya. Untuk kemasannya, kok bisa muncul ide stikernya seperti itu, warnanya hijau, ada gambar-gambar seperti itu, atau ada slogannya itu Pak, sekali, oh bukan, ini. Ada slogannya Lahap Herb, minuman sehat. Ya, slogannya itu Lahap Herb adalah minuman sehat. Nah, kira-kira ini dari siapa ya idenya ya? Kok bisa muncul kemasan sebagus ini? Boleh satu-satu ya menjawabnya? Pertamanya itu kita tuh kayak cari-cari ide dulu, terus dikumpulkan ide-idenya, terus kami menemukan yang tepat untuk membuat stiker seperti itu. Mungkin saya hanya menambahkan mengapa stikernya berwarna hijau dan disebut minuman sehat, karena setelah kami menelusuri banyak-banyak informasi, kunyit dan temulawak merupakan jamu tradisional khas Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Antara lain dapat menambahkan nafsu makan pada seseorang. Mungkin untuk logonya itu kami terinspirasi dari rempah-rempah Indonesia. Jadi kan rempah-rempah ada banyak, jadi kami memilih untuk logonya itu daun berwarna hijau biar lebih asri.
Dan kami membuat ini agar praktis dibawa kemana-mana. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Nantinya mungkin nanti diperiksa kembali untuk karya ilmiah ini karena ada sedikit revisi dari Pak Johan terhadap penulisan yang garis miring karena berbahasa Inggris, itu mungkin nanti bisa ditambahkan, dan informasi terhadap judul ke kajian pustaka. Jadi harapannya nanti Pak Johan setelah anak-anak itu menyampaikan informasi terhadap kunyit, temulawak dan lain sebagainya, itu ada gapnya di situ. Apa sih yang dibahas sehingga memunculkan judul yang mau anak-anak buat. Oke. Jadi seperti itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Rian. Oke, terima kasih masukannya Pak Johan. Oke, monggo Pak Rian. Mungkin sedikit ada pertanyaan dari Pak Rian dan juga ada saran, Bu, mohon izin ya. Untuk yang pertama terkait takaran komposisinya, Mas Mbak ya. Nah, di situ kan dituliskan bahwasannya untuk takarannya yaitu 2:1. Nah, itu yang dijadikan sebagai Acuan. acuannya. Oh iya, Nah, iya, itu iya. dari mana? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk Oke. temulawaknya kenapa 2, Dua. kemudian kunyitnya 1 atau 30 gram dengan banding 15 gram. Nah, itu apakah ada acuan khusus dari kelompok 1 ini? Terima kasih Pak Rian. Oke, Bu Elia ulangi lagi. Untuk komposisinya, kok bisa dapat komposisi yang pas itu bagaimana runtutannya? Awalnya bagaimana? Kok bisa menemukan komposisi yang pas 2:1 dengan perbandingan lebih banyak di temulawaknya? Silakan. Sebelumnya kami menakar semuanya dengan kunyit dan temulawak dengan bandingan 1:1. Namun saat dicoba, banyak kandungan yang memang kurang dalam jamu kami. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat perbandingan 2:1 dengan temulawak yang lebih banyak dan kunyit yang lebih dikit. Karena saat kami telusuri, kunyit temulawak merupakan tanaman herbal yang yang dapat menambahkan nafsu makan. Kami membanyakkan temulawaknya mungkin karena agar tidak terlalu pahit juga dan rasanya balance. Kemudian yang kedua saran, kalau tadi kan Pak Johan menyatakan bahwasannya kemasannya menarik ya Bu ya, berwarna hijau terang kayak gitu. Nah, mungkin kalau saran dari Pak Rian, karena ini kan juga produknya alami, terbuat dari komposisi bahan-bahan alam. Nah, itu mungkin untuk kemasannya bisa, ini kan plastik pouch. Nah, mungkin bisa ya, karena kan program pemerintah saat ini sedang menggalangkan untuk pengurangan plastik karena memang sangat susah untuk terurainya, mungkin bisa dipakai seperti teh-teh yang ada itu. Nah, pakai bahan paper kayak gitu. Itu mauan Ibu. Terima kasih Pak Rian sarannya. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Penguji? Sampun? Nggih. Untuk sesi yang kedua dari Bapak Ibu wali murid, barangkali mau ada yang ditanyakan atau memberikan saran, monggo. Oh, sampun. Nggih, apresiasinya mungkin. Alhamdulillah anak-anak sudah berani. Terima kasih Bu Elia atas bimbingannya kepada anak-anak kami. Nggak menyangka mereka bisa speak up dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih juga pada Bapak Penguji dan Mumtaz karena bersinergi membantu anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih.
untuk hasil yang maksimal tidak hanya dari sekolah ayah bunda, tapi juga pendampingan ayah bunda di rumah yang sudah semaksimal mungkin membimbing anak-anak, membantu, mempersiapkan hingga saat presentasi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah sangat besar sekali bantuannya dan motivasinya kepada anak-anak. Oke, kita beri aplaus lagi kepada anak-anak kita. Masya Allah, anak seusia anak SD sudah bisa menghasilkan karya sehebat ini, Masya Allah. Semoga kedepannya bisa semakin maju. Mungkin di jenjang berikutnya mereka mungkin ada karya-karya lagi, bisa meningkatkan lagi, bisa meneliti yang lain lagi. Terima kasih anak-anak. Masya Allah, ini memang anak-anaknya memang ya yang super, yang memang bisa melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kegiatan presentasi ini sudah selesai. Anak-anak sudah mempresentasikannya dengan baik. Kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada ayah bunda dan juga para penguji dan juga anak-anak hebat kita. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk menyemangati anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktunya sesi foto bersama ya bunda. Ayo sayang.